Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan yang istimewa ini, kita belajar bersama tentang tugas gereja yang melayani, atau sering disebut dengan nama diakonia. Tujuan dalam pemaparan ini agar kita memiliki kesadaran akan pentingnya melayani sesama, terutama bagi sesama kita yang miskin, yang lemah, dan terpinggirkan. Melayani atau diakonia adalah salah satu tugas gereja dari 5 tugas gereja. Panca tugas gereja itu yakni liturgia, gereja yang menguduskan; kerugma, gereja yang mewartakan; martiria, gereja yang menjadi saksi Kristus; diakonia, gereja yang melayani; dan koinonia, membangun persekutuan. Fokus pada kesempatan ini kita hanya melihat gereja yang melayani atau diakonia. Diakonia adalah erat kaitannya dengan liturgia, meskipun sesungguhnya panca tugas gereja ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam hal ini, ketika membicarakan tentang liturgia, gereja yang menguduskan, perayaan-perayaan liturgi hendak mengungkapkan iman bagi umat. Sebaliknya, dengan pelayanan diakonia, umat hendak diminta untuk mewujudkan imannya. Itulah sedikit beda antara perayaan liturgi dengan aktivitas diakonia. Diakonia itu melayani. Secara etimologis, kata diakonia berasal dari bahasa Yunani, dari kata dasar diakon, kata kerjanya yang berarti melayani. Melayani menurut pengertian ini adalah membantu menyiapkan atau mengurus atau meladeni sesuatu yang diperlukan seseorang. Yang paling konkret bagi kita ketika membicarakan tentang melayani adalah bagaimana seorang hamba melayani tuannya. Hal ini dapat kita lihat dalam Injil Lukas bab 17 ayat 10. Konsep tentang tuan dan hamba. Hamba pada hakikatnya melayani tuannya. Diakonia, apa itu? Beberapa pengertian dasar tentang diakonia atau makna dasar dari diakonia antara lain, diakonia berarti sikap solidaritas yang mendalam terhadap orang lain berdasarkan kasih. Kasih itulah dasar dari semangat solidaritas kepada sesama. Diakonia merupakan sikap tanpa pamrih, sikap tulus dan ikhlas, serta tidak mencari keuntungan diri sendiri dalam tugas pelayanan. Tujuan lain dari diakonia adalah membantu orang lain secara utuh, penuh dengan totalitas. Diakonia mendukung realisasi sebuah persekutuan cinta kasih yang sejati. Itulah beberapa konsep dasar tentang diakonia. Sikap solidaritas yang berdasarkan kasih, mau berpamrih, ikhlas, tulus, serta mengesampingkan untuk mencari keuntungan diri, membantu orang lain secara tulus, secara utuh dan penuh totalitas, serta diakonia dibangun atas persekutuan cinta kasih yang sejati. Diakonia yang berarti melayani itu mengandaikan mampu memberikan hati, waktu, pemikiran dan tenaga secara tulus dan ikhlas bagi sesama, terutama kepada orang-orang yang sangat membutuhkan.
Konsep ini jika sungguh-sungguh dihayati, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka yang melayani ini sungguh menemukan kedamaian, sungguh mendapatkan kebahagiaan dalam tugas melayani. Melayani bagi gereja Katolik dipahami berdasarkan ajaran Yesus sendiri. Yesus mengajarkan agar umat Nasrani untuk saling melayani dengan rendah hati. Bagi para pemimpin, Yesus mengajak untuk selalu melayani umat atau melayani masyarakat. Pemimpin bukanlah minta untuk dilayani. Pesan Yesus dalam hal ini bagi umat Nasrani, jika seseorang ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan jikalau seseorang ingin menjadi yang terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Inilah pesan konkret yang disampaikan Yesus bagi para murid-muridnya. Jika ingin menjadi terbesar, maka ia mau tidak mau harus menjadi pelayan. Jika ia ingin menjadi terkemuka, terpandang, maka ia hendaknya menjadi seorang hamba. Umat selalu diundang untuk ikut terlibat berpartisipasi dalam tugas pelayanan, karena adanya ketimpangan, karena adanya keprihatinan. Umat diminta dengan segala situasi dan kondisinya, terutama melihat keprihatinan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Disinilah panggilan umat untuk terus melayani, untuk terus terlibat dalam tugas pelayanan gerejawi. Keterlibatan dalam pelayanan bagi umat Nasrani sebagai bentuk ungkapan mengamalkan belas kasih Tuhan. Selain itu, bagi umat Nasrani, pelayanan di sini mau melihat sebagai siap menjadi saluran berkat bagi sesama melalui kerelaan melayani. Dan yang tidak kalah pentingnya, keterlibatan dalam tugas pelayanan sebagai bentuk keikutsertaan dalam tugas Kristus, baik sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja. Kita diminta, Kristus mengajak kita seperti yang pernah dilakukannya, bahwa Kristus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dapat dilihat dari Injil Matius bab 20 ayat 28. Jadi, jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 14. Saling membasuh kaki itu berarti saling melayani satu sama lain. Inilah ajakan dan seruan Yesus bagi umat Nasrani pada umumnya. Saling melayani, mau membasuh kaki, dan bukan mau dilayani. Saling melayani dan mencintai akan terwujud jika melayani dengan sepenuh hati, ikhlas, tanpa pamrih, membantu sesama yang sangat menderita, yang membutuhkan pertolongan kita. Saling melayani dan mencintai akan terwujud jika kita mau menasehati sesama kita seagama yang jarang atau tidak pernah ikut kegiatan keagamaan. Saling melayani dan mencintai akan terwujud jika kita mau berkunjung atau berdoa bagi sesama yang sakit dan yang berduka. Sikap saling melayani dan mencintai akan terwujud jika di antara kita rela berbagi kebahagiaan dan kegembiraan dengan orang lain. Saling melayani dan mencintai akan terwujud manakala kita mau membuka mata untuk melihat kebutuhan sesama,
mau mendengar keprihatinan-keprihatinan, duka yang sesama alami, dan kita mau mengulurkan kebaikan bagi sesama yang membutuhkannya. Yang berikut beberapa ciri pelayanan gerejawi. Sekurang-kurangnya ada 4 ciri pelayanan gerejawi. Yang pertama, kita selalu diminta dalam tugas pelayanan itu bersikap sebagai pelayan. Yang kedua, pelayanan gerejawi itu dicirikan setia kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Guru. Ciri yang ketiga, pelayanan itu memberikan perhatian yang berorientasi kepada orang miskin dan yang tersingkirkan. Keberpihakan kepada kaum lemah adalah salah satu atau ciri yang ketiga dari pelayanan gerejawi. Ciri yang keempat atau yang terakhir, pelayanan gerejawi hendaknya didasarkan dengan semangat rendah hati sebagai murid-murid Kristus. Di akhir paparan ini, saya ingin menawarkan beberapa pertanyaan refleksi. Yang pertama, kira-kira apa saja usaha pelayananmu sebagai anak di rumah? Nomor 2, kira-kira apa saja usaha pelayananmu sebagai pelajar, entah siswa atau siswi di sekolah? Yang ketiga, kira-kira apa saja usaha pelayananmu sebagai umat sesuai dengan agamamu masing-masing? Bentuk-bentuk pelayananmu sebagai umat beriman sesuai dengan agama masing-masing, kira-kira apa saja? Itu poin nomor 3. Di samping kanan, saya menawarkan beberapa contoh. Siapa tahu contoh ini sedikit memberikan inspirasi untuk melihat konsep pelayanan yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Antara lain, ketika kita diminta tolong untuk memimpin doa sebelum dan setelah belajar. Ketika kita secara tulus, secara ikhlas, dan tanpa paksaan menghapus tulisan di papan tulis. Ketika kita mau rela mengembalikan perangkat belajar ke ruang piket. Dan yang berikut, pelayanan itu antara lain misalnya ketika kita melihat sampah dan memungut sampah tersebut, baik sampah kertas maupun sampah plastik yang berserakan di lantai atau di ruang kelas. Dan yang tidak kalah penting juga, kita melihat untuk sekali-sekali merapikan meja kursi belajar kita, agar kelas kita menjadi lebih nyaman bagi kita dalam proses belajar mengajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan Tuhan memberkati.